Kenalin, namaku Rangga, yang rajin ngeluh, tapi terkadang masih suka acuh sama masa depan yang sebetulnya kita butuh. Dari dalamnya jebakan rasa acuh dan ketidakmampuan, aku berada di sana, pada kegelapan yang sangat gelap. Ya, aku si pengecut yang tak tahu arah dan tak tahu jalan ke cahaya itu. Atau mungkin aku tidak akan menjangkaunya. Berbicara tentang masa depan, siapa yang tak ingin berlari, bahkan untuk melintasinya sementara? Aku, ruang ini telah menjebakku, seakan borgol dari paku-paku telah menancap di tubuh ini. Tidak ada hal yang mampu mengantarkanku ke jalan itu, bahkan ketika semua orang sudah cukup. Tapi tidak dengan efek si orang tua. Beban yang kupikul menggerus di kedalaman ini terus menerus, sampai tangan itu menggapaiku. Inilah kisahku. Udah telat nih. Pak, boleh masuk dah, Pak? Itu udah berapa nih? Kau udah terlambat, kau udah pulang. Tolonglah, Pak. Nggak bisa. Kali ini aja, Pak. Nggak bisa, pulang. Pak, ada sisa manjat pagar, Pak. Hei, dasar pembohong. Yes. Kaila. Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Gadis. Hadir, Ibu. Rangga. Tahu, Bu. Kemana dia? Kayaknya mau lagi deh, Bu. Astaga. Misi, Bu. Udah 20 menit loh. Dari mana? Dari rumah, Bu. Kok dari rumah? Kita masuknya jam berapa? Tahu kan? Tahu, Kenapa terlambat? Tadi macet, Bu. Macet? Ya udah masuk aja. Siap, Bu. Ya. Oke, Nana, silakan buka bukunya. Oh, buku geonya kan? Ya, silakan buka buku cetak geografinya. Materi kita yang terakhir adalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, di dalam keanekaragaman hayati itu ada sumber daya alam. Nah, gadis, sumber daya alam apa aja sih contohnya? Minyak bumi, Bu. Oke, artinya Rangga. Rangga. Nah, udahlah terlambat. Tidur di kelas. Bukunya mana? Ini, Bu. Buku cetaknya? Tinggal, Bu. Tinggal. Rangga tahu nggak kesalahannya apa hari ini? Udah berapa kesalahannya hari ini? Tahu. Tahu. Tuh, matanya udah merah tuh. Jangan-jangan nggak tidur nih tadi malam? Iya. Iya, Bu. Ngapain tadi malam?
Main game. Main game. Astaga. Ya udah. Rangga mau belajar sama Ibu? Mau, Bu. Yakin mau belajar? Yakin. Cuci mukanya dulu. Biar semangat lagi belajarnya. Jangan kemana-mana ya. Cuman cuci muka ya. Oke anak-anak semuanya, udah paham kan yang Ibu jelasin barusan? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, silakan buka bukunya halaman 80. Nah, di situ ada objektif kan? Ada, Bu. Oke. Silakan kerjakan objektifnya, nanti kita periksa sama-sama. Paham? Paham. Oke. Gimana ya Rangga tadi? Ibu suruh cuci muka tapi kok nggak datang-datang? Cabut palingan, Bu. Jangan anak nakal. Ya, halo Budila. Saya boleh minta tolong panggilin Rangga Adinatanya nggak? Ya, langsung ke ruangan saya aja ya. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Ini skor kamu setelah ulangan geografi sama Ibu. Nah, yang Ibu herannya, kamu memperoleh skor paling tinggi di antara yang lain, sementara kamu sering cabut. Ini apakah nilai kamu betulan atau kamu menyontek? Gak nyontek, Bu. Nilai sendiri. Yakin nilai sendiri? Yakin, Bu. Oke, Ibu selama ini perhatiin kamu tuh berpotensi loh di pelajaran geografi, tapi kenapa sih kamu sering cabut? Menurut Ibu nilai-nilai kamu lumayan oke di pelajaran geografi? Kenapa? Kamu nggak suka pembelajaran geografinya atau kamu nggak suka sama Ibu? Ibu boleh tanya satu hal nggak sama kamu? Boleh, Bu. Kamu udah sarapan? Belum. Kok belum? Karena nggak ada orang di rumah, Bu. Orang tuanya kemana? Orang tuanya pergi kerja. Kerja. Kerja orang tuanya apa? Dinas gitu, Bu. Oh, dinas gitu. Iya. Jadi nggak ada yang bikinin sarapan? Di rumah sendirian gitu? Iya, Bu. Hubungan kamu sama orang tua selama ini gimana? Rangga boleh cerita nggak sih sama Ibu? Tapi ceritanya gak personal gitu, Bu. Boleh, asal kamu nyaman cerita sama Ibu. Siapa tahu Ibu bisa kasih saran atau bantu kamu. Jadi gini, Bu. Di keluarga Rangga tuh Halo, Ma. Rangga, sini kemana lo kemana? Ha? Lo tuh kurang ajar ya. Lo gak pernah mikir apa? Bikin malu orang tua aja lo. Gue capek ya ditelepon terus sama guru lo. Kenapa sih lo capek terus? Bukannya bikin bangga malah bertingkah. Gak tahu gue secapek itu cari uang buat nyekolahin lo. Dasar anak gak tahu diri lo. Capek gue. Lo tuh maunya apa sih? Lo dengerin gak sih gue ngomong? Punya mulut kan? Jangan kayak orang bisu aja, dasar gak guna. Oke, nggak apa-apa. Ibu paham kok sama posisi kamu lagi nggak dapat dukungan dari orang tua sendiri, nggak tahu arah mau kemana. Tapi kamu jangan takut, kamu di sini punya ibu loh. Kamu di sini punya kami semua yang bisa mendukung prestasi kamu ke arah yang lebih maju. Nah, kebetulan nih ada perlombaan esai di kampus di kota. Siapa tahu kalau kamu ikut, orang tua kamu bisa sadar kalau kamu itu ternyata berprestasi. Kamu mau ikut nggak? Gimana ya, Bu? Rangga kurang percaya diri soalnya. Gak apa-apa, apa salahnya mencoba, nanti pasti ibu bantu kamu. Boleh deh, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Bagus. Kau
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan. Aku akan buktikan kepada semuanya bahwa aku bisa. Bu Nia, Ya, gimana yang lomba esai geografi? Udah dapat belum siswanya, Bu? udah Bu. Siapa, Bu, orangnya? Rangga Adinanta. Yakin, Bu, si Rangga? Soalnya saya dapat kabar dia sering cabut. Riwayat belajarnya juga katanya malas. Saya lihat-lihat sih selama ini untuk di pelajaran geografi dia cukup bagus sebenarnya. Skor dia juga yang paling tinggi di beberapa ulangan. Nah, pertimbangan saya, gimana kalau kita arahkan, potensinya kita arahkan ke arah yang lebih baik, siapa tahu dia bisa berubah, Bu. Saya yakin. Ya, oke deh, Bu, kalau gitu keputusannya. Semoga dengan dia ikut lomba geografi ini, dia jadi lebih rajin. Semoga aja ya, Bu, itu harapan kita semua. Ya, amin. Amin. Selamat datang kepada para peserta Olimpiade Esai cabang Geografi. Waktu pengumpulan karya tersisa 10 menit lagi. Waktu sudah habis, silahkan seluruh peserta mengumpulkan karyanya. Baiklah, tiba waktunya untuk pengumuman Lomba Esai Geografi tahun 2025. Juara ketiga dengan judul Potensi Geowisata Hutan Mangrove, karya dari Resti Amelia, usianya 85. Juara kedua dengan judul Dampak Kekeringan terhadap Perekonomian Masyarakat Desa, karya dari Rahma Dhani Siregar, jumlahnya 90. Selanjutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu. Siapakah yang mendapatkan juara pertama dalam Lomba Esai Geografi tahun 2025 ini? Baiklah, juara pertamanya dengan judul Pemanfaatan Biogas sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan, karya dari Rangga Adinata. 95. Akhirnya Bu, perjuangan Rangga selama ini nggak sia-sia ya? Iya, apa yang bilang asal ada kemauan, pasti ada jalan. Iya Bu. Next kita coba yang nasional. Next banget. Internasional. Oke. Oke, pas dulu dong. Nih, coba lihat. Terkadang, sebuah senyum, sapaan lembut, atau perhatian kecil dari guru dapat menjadi kekuatan besar bagi seorang siswa. Disitulah saya belajar bahwa pendidikan sejati lahir dari hati yang tulus mencintai. Saya Edenia Pratiwi Putri, pengampu mata pelajaran geografi, umur 24 tahun dan saya adalah seorang Gen Z. Seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z sangat peduli akan kesehatan mental atau yang biasa kita kenal sebagai mental health. Nah, sebagai guru, saya menyadari bahwa setiap anak itu tidak datang dengan cerita yang sama. Ada yang penuh bahagia dan ada juga yang menyimpan luka. Karena itu, tugas saya bukan hanya untuk membuat mereka pandai, tapi juga membuat mereka merasa berharga dan dicintai. Oleh karena itu, menjadi guru bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang soal menumbuhkan hati.